Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan, kemarin sudah selesai saya debat dengan Esra Soro. Memang banyak hal yang belum terulas. Tapi nanti malam saya akan ulas bersama kalian ya. Nanti malam saya buka ruang diskusi dua arah. Kalian boleh bertanya jawab kepada saya. Saya kasih waktu hanya 20 menit per orang. Ya. Nah, silakan bantai saja teori saya bahwa Yudas ke surga biar lebih puas. Kemarin kan belum puas kita ya. Nah, semua orang saya izinkan nanti malam untuk mengujinya. Uji, saya akan menjawab satu persatu. Nah, namun kali ini saya akan monolog dulu menanggapi Erben Channel, ya kan? Mengapa saya harus menanggapi ini? Karena dia saya lihat semangat membuat ulasan-ulasan mengenai saya dan mengenai Yudas itu ya. Tak masalah, maka saya harus menghargai. Saya buat satu untuk menghargai dia, tetapi memang pahit saya hargai dia hanya untuk mematahkan argumennya atau dalil yang dibuat Erben Channel. Sekarang kita dengar dulu dalil yang bagian mana yang saya patahkan dari Erben Channel ini. Kita tonton aja videonya dulu ya kawan-kawannya sebagai berikutnya. Di sini perbedaannya. Yang berikut saya melihat dalil yang dipakai sang debaters adalah Wahyu 21 ayat 13 sampai 14. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Sang debaters memahami ayat ini bahwa ke-12 rasul anak domba itu menunjuk kepada 12 murid Yesus. Apakah demikian? Saya mau menunjukkan data kepada Bapak Ibu semua supaya bisa mempertimbangkan dalil saya dengan dalil sang debaters dalam memahami Wahyu 21 ayat 13 dan ayat 14. Hal yang tidak dipertimbangkan sang debaters adalah, atau dia kurang mempertimbangkan adalah, bahwa 12 rasul di dalam Alkitab tidak lagi, perhatikan, tidak lagi selalu mengacu kepada 12 murid Yesus yang pertama. Mengapa demikian? Saya mengatakan yang pertama adalah bahwa beliau, sang debaters, menolak fakta bahwa Yudas sudah secara sah dan resmi digantikan dalam Kisah 1 ayat 21-22, yaitu dengan cara berdoa dan cara mengundi, dan ini keputusan yang sah sebab mereka memutuskan ini berdasarkan firman Tuhan. Tetapi sang debaters menolak dalil ini. Tetapi buktinya bahwa apa yang dikerjakan pada para rasul di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 21 sampai 22 ini diteguhkan di dalam Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai 4. Tetapi di sini saya tunjukkan ayat 2 saja. Bahwa pengesahan Matias sebagai pengganti Yudas terlihat dan terbukti dengan jelas di dalam Kisah Rasul 6 ayat 2. Dikatakan begini, berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul. Perhatikan di sini, ke-12 rasul itu memanggil. Apakah ke-12 rasul yang dimaksud di dalam Kisah Rasul 6 ayat 2 adalah Yudas bersama dengan 11 murid lain? Saya pastikan itu tidak. Mengapa? Karena Kisah Rasul 6 ayat 2 dituliskan oleh penulis yang sama dengan Kisah Rasul pasal 1 ayat 21 sampai 22, yaitu tabib Lukas, Dr. Lukas yang menuliskan. Maka 12 rasul yang dimaksud di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 2 adalah 12 rasul yang sudah diresmikan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 22, 21 sampai 22. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 12 rasul dalam Kisah Rasul 6 ayat 2 tentu mengacu kepada Matias, bukan lagi kepada Yudas, karena Yudas sudah selesai, tidak ada lagi urusannya. Dan tentu di dalam kumpulan 12 rasul, di dalam Kisah Rasul 6 ayat 2, di dalamnya pasti juga ada namanya Yohanes murid Yesus.
di mana Yohanes murid Yesus adalah penulis kitab Wahyu pasal 21 ayat 13 sampai dengan 14. Jadi dari sini saya melihat kronologi sejarah, kronologi cerita daripada 12 rasul ini, maka 12 rasul yang dimaksud di dalam Wahyu 21 adalah 12 rasul yang dimaksud di dalam Kisah Rasul 6 ayat 2 dan yang dimaksud dengan di Kisah Para Rasul 1 ayat 21 sampai dengan 22. Sangat jelas Bapak Ibu ya. Jadi dari sini kita melihat bahwa sang debaters memiliki kealpaan di dalam memahami Alkitab. Nah, kawan-kawan, kita sudah dengar apa yang dikatakan Adinda. Adinda lah aku bilangnya, Erben Channel. Ya, kayaknya sih kemarin saya lihat wajahnya lebih muda dari saya. Ya kawan ya. Ya, kalau dia lebih tua nggak apa-apa, Kakanda, kan gitu ya. Semangatnya luar biasa, saya pikir. Dan inilah yang namanya untuk mempertahankan dalil. Dia kan mempertahankan dalil bahwa Yudas harus ke neraka. Maka di gerbang itu sudah jelas dikatakan 12 rasul anak domba Allah. Anak domba Allah itu adalah gelar yang diberikan Yohanes Pembaptis. Ya kan? Dan itu ketika Yesus di dalam dunia. Maka di Matius 10 ayat 1 dan 2 diperkenalkan inilah rasul ke-12 rasul daripada Yesus Kristus. Kan demikian ya. Nah, ke-12 rasul itu sudah kita tahu nama-namanya. Nah, sekarang apakah sekarang di gerbang itu nama Yudas tetap tertulis? Nah, bagaimana melihatnya itu kawan-kawan? Karena menurut Sherben Yudas sudah digantikan Matias, tapi dia ada kekeliruan yang menambahkan ayat. Dia bilang penggantian Matias itu sudah difirmankan Tuhan. Mana ada Tuhan berfirman di situ? Orang itu berdoa minta petunjuk, baru dibuatlah undi. Beda dengan kalau Tuhan berfirman. Kalau Tuhan berfirman seperti Rasul Paulus datang menemui dan katakan berdialog ya. Jadi di situ bukan Yesus langsung yang memilih Matias, tetapi itu dipilih oleh Bapa langsung ya. Karena Yesus itu adalah firman Allah, kan kembali kepada yang punya firman. Jadi RBN, kamu salah keliru ya, terlalu fatal. Kamu bilang ada firman Tuhan situ, tak ada ya. Nah, sekarang bagaimana menjelaskan hal ini kalau dari sudut saya kan harus mematahkan juga dalilnya itu. Sebenarnya sederhana aja. Kalau saya buat panjang-panjang, ya saya akan mengatakan bahwa itu tidak bisa digantikan oleh siapapun hal itu kan. Sama seperti misalnya kita pemain bola. Manchester United juaralah dia Liga Champion, ya kan? Nah, maka ketika Manchester United juara Liga Champion, kan dalam pertandingan itu ada pemain pengganti. Nah, pemain pengganti itu namanya itu tidak akan pernah dituliskan besar-besar, namanya kecil aja nih itu, karena dia pemain cadangan. Ya, demikian juga dengan 12 rasul, pemain cadangan tidak bisa. Tapi itu kalau kita membawakannya ke dunia, tentu mereka tidak menerima. Mana firman Tuhan ya? Baik, saya bukakan ya. Pertama yang saya bukakan kemarin waktu saya diskusi dengan Esra Soro juga sudah saya bukakan jurus-jurus pamungkas itu ya. Inilah jurusnya biar kalian paham apa yang terjadi ya. Karena kalau tidak demikian sulit nanti kalian untuk memahami hal tersebut. Ya, saya bukakan ayatnya. Semua jawabannya itu tertuang di Yohanes 13, ya kan? Nah, ini lebatnya bicara firman Tuhan ya, Bible. Saya suka kali bicara Bible. Karena Bible mampu menjelaskan isinya sendiri, ya kan? Artinya, jika kita melihat sebuah kebenaran di Bible, mau diuji bagaimanapun, tetap dia teguh berdiri. Tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Pertama, ayat 1 baca ya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulia, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Kalimat kesudahannya di sini artinya apa? Sampai nanti, sampai berakhir dunia ini, Yesus tetap mengasihi mereka. Jadi apapun alasannya,
mau kalian buat bagaimanapun, Yudas tidak bisa diganti karena Yesus mengasihinya begitu mengasihi murid-muridnya, ya kan? Dan kalian nanti tonton apa ya, ada saya potong itu video Esra Soro, bagaimana sih jalan prosesi penyalipan itu sebenarnya. Ternyata Yudas itu adalah tumit keturunan wanita itu yang diremukkan oleh iblis, ya. Nah, sekarang untuk mematahkan dalil Erben si Erben ini gampang sekali ya. Buka aja Yohanes 13 ayat 8, selesai. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lama. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Paham ya? Nah, ini jawab Yesus. Ya. Jadi kawan-kawan, apakah Matias dapat bagian dalam Yesus? Tidak. Karena Yesus tidak membasuh kaki Matias. Jadi Matias itu memang diangkat sebagai rasul dan dibilang 12 rasul. Penggenapan daripada pekerjaan Tuhan, karena kan Roh Kudus belum turun. Maka mereka setelah Roh Kudus turun, mereka genap 12, Roh Kudus turun. Tetapi Yesus mengatakan Matias bukan bagian dari anak domba Allah itu, rasul-rasul anak domba Allah. Dia memang menjadi bagian rasul, sama seperti Silas, sama seperti Rasul Paulus, sama seperti Barnabas, ya kan? Dan rasul-rasul yang lain, rasul-rasul setelah hari Pentakosta kan semua dipenuhi Roh Kudus, 120 orang itu ya, mereka jadi rasul. Itulah bedanya ya. Dan semua orang itu tidak ada yang dibasuh Yesus kakinya. Jadi kalau kita pikir di sini Yesus sudah membatasi memang, ya. Apapun dalil yang kalian buat, semua bisa saya patahkan, bukan saya mengatakan. Firman Tuhan itu sendiri yang mengatakan, ya kan? Nah, nanti setelah ini saya buat lagi video dalil dari kawan-kawan yang mengatakan Yudas tidak ikut perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus itu ya. Kita lihat apakah demikian. Nah, jadi kawan-kawan, jelas bahwa Matias hanya menggantikan posisi sebagai pelayan. Ya kan dibuat di satu Kisah Para Rasul 1 ayat 25 itu ya, 24, 25, 26. Jadi, dia tidak bisa menggantikan nama Yudas di pintu gerbang itu. Loh, nanti kalian bilang, apa namanya itu ya? Bentar ya. Kalian akan mengatakan, lah apa fungsinya nama di gerbang itu sih? Kan demikian. Fungsinya adalah bahwa namamu sudah tertulis di sorga, itu aja. Kalau namamu sudah tertulis di sorga, itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Ya kan? Ya kawan-kawan ya. Jadi tidak bisa digantikan oleh siapapun. Kalau namamu sudah tertulis, berarti kamu menjadi orang yang terdaftar di sorga. Nah, itu bisa kita lihat di Lukas 10 ayat 20. Lukas 10 ayat 20 ya. Lukas 10 ayat 20. Yesus dengan jelas mengatakan di sana, kamu tidak usah bergembira. Nah ini. Ya. Dibilang di situ, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sana, ada terdaftar di surga, ya kan? Kalau sudah terdaftar ya nggak ada yang bisa mengotak-atiknya itu lagi. Nah, mengenai kalimat ini jangan kalian kira 70 murid itu terdaftar namanya di surga, kan tidak. Maksud Yesus menjelaskan, kamu jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Kan demikian. Nah, kalau nama kita terdaftar di surga, maka kita tidak akan, apalagi nama itu, tidak akan bisa diganggu gugat siapapun. Jadi di tembok itu jelas tertulis nama 12 rasul. Nah, kalau yang ke-70 rasul ini kalian bilang tertulis di surga karena kalimat di sini bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Karena namamu ada terdaftar di surga. Nah, itu ya enggak masalah, tetapi bukan intinya, bukan mereka ini bagian daripada 12 murid itu. Kita bahas 12 murid ya. Kalau ini hanya lebih kepada saya menjelaskan nama sudah terdaftar di surga. Ya kan? Bahkan nama murid yang 12 itu tertulis loh. Jadi kawan-kawan, sudah patahlah argumen Erben Channel dengan apa namanya itu? Yohanes 13 ayat 8. Karena Yesus tidak pernah membasuh kaki mereka, maka mereka bukan
bagian daripada yang dibilang Yesus adalah ke-12 rasulnya, anak domba Allah, ya. Sekian dan terima kasih, semoga kalian memahaminya.